Keesokan harinya, Datuk Belambangan dan istrinya serta beberapa pengawal pergi meninggalkan negeri Simalungun dan berjalan menuju pesisir Selat Malaka. Hingga sampailah mereka di suatu daerah yang memiliki pantai yang indah dan memiliki hasil laut yang melimpah. Asal mula batu bara tidak dapat dilepaskan dari sosok Datuk yang berasal dari Minangkabau, yaitu Datuk Belambangan. Ia adalah anak dari Raja Bujang yang ayahnya bernama Raja Gamuang, penguasa negeri alam Melayu Minangkabau yang pusat kuasanya pada masa itu ada di Pagaruyung dalam luak tanah datar. Suatu hari, Datuk Belambangan pergi berburu bersama beberapa pengawalnya. Karena asik berburu, mereka lupa jalan kembali dan tersesat di hutan belantara. Mereka terus mencari jalan pulang. Berhari-hari, berbulan-bulan lamanya, namun tak kunjung dapat. Hingga tibalah mereka di negeri Simalungun. Mereka terkejut karena mereka sudah berjalan terlalu jauh dari negeri mereka. Datuk Belambangan dan pengawalnya memutuskan untuk menemui penguasa negeri Simalungun tersebut. Saya adalah Datuk Belambangan dari negeri Pagaruyung dan mereka adalah pengawal saya. Tujuan kami menemui Tuan adalah untuk meminta izin agar kami dapat melintas melewati negeri Simalungun ini dan kembali ke negeri kami. Wah, kami kedatangan tamu terhormat rupanya. Menginaplah di negeri ini beberapa hari saja, Datuk. Saya yakin Datuk sangat lelah dan membutuhkan makanan-makanan yang enak. Kami akan memberikan penginapan yang terbaik untuk Datuk. Datuk dan pengawalnya pun setuju untuk tinggal di negeri Simalungun beberapa hari. Selama tinggal di negeri tersebut, Datuk dan pengawalnya merasa senang dan betah. Apalagi Datuk diam-diam menyukai adik dari penguasa Simalungun tersebut dan memiliki keinginan untuk meminang gadis tersebut. Tuanku, aku ingin mempersunting adik Tuan. Bagaimana menurut Tuan? Mantap itu. Aku sangat setuju. Datuk dari keluarga kerajaan, adikku juga dari keluarga kerajaan. Mari kita langsungkan pernikahan Datuk dengan adik saya secepatnya. Akhirnya, Datuk menikah dengan adik penguasa Simalungun yang bermarga Damanik. Dan mereka memutuskan untuk tinggal di negeri Simalungun tersebut. Beberapa bulan setelah itu, sang istri pun hamil. Datuk begitu bahagia dan berjanji akan menuruti semua permintaan istrinya. Sang istri mengidam ingin melihat pantai dan laut. Sontak, permintaan istrinya pun disetujui oleh Datuk Belambangan dan akan diwujudkan. Keesokan harinya, Datuk Belambangan dan istrinya serta beberapa pengawal pergi meninggalkan negeri Simalungun dan berjalan menuju pesisir Selat Malaka. Hingga sampailah mereka di suatu daerah yang memiliki pantai yang indah dan memiliki hasil laut yang melimpah. Sang istri juga melihat banyaknya tanaman dan tumbuhan yang subur dan memiliki dataran tanah yang sedikit berbukit. Sang istri sepertinya sudah jatuh hati dengan tempat yang indah tersebut. Karena melihat istrinya sangat senang, akhirnya Datuk Belambangan memutuskan untuk mendirikan pemukiman di daerah tersebut. Datuk memerintahkan pengawalnya untuk menggali sumur untuk mendapatkan air tawar yang layak untuk diminum.
Pada saat menggali sumur tersebut, cangkul salah seorang pengawal mengenai benda keras sehingga memercikkan bara api. Pengawal terkejut sambil berteriak, Iko batu bao, Iko batu bao. yang artinya ada batu yang berbara, ada batu yang berbara. Orang-orang termasuk datuk dan istrinya menyaksikan kejadian tersebut, dan semenjak itu daerah tersebut dinamakan dengan Batu Bara. Sumber lain menjelaskan bahwa batu yang mengenai cangkul pengawal tersebut adalah bongkahan batu bara, sehingga mulai saat itu datuk menamai tempat itu dengan nama Batu Bara. Beberapa tahun kemudian, kampung itu pun bertambah luas dan semakin banyak penduduk pendatang dari daerah sekitar yang menetap di Batu Bara, terutama di sekitar pinggiran sungai. Dalam menjalankan awal-awal roda pemerintahannya, Datuk Belambangan dibantu oleh mertuanya, penguasa Simalungun, dan saudara-saudaranya dari kerajaan Belambangan. Jadi sedao, nenek moyang kita adalah perpaduan orang Minang dan Simalungun. Karakter khas orang Minang adalah suka merantau dan pandai melihat peluang. Sedangkan karakter orang Simalungun, khususnya Damanik, adalah selalu semangat dan rajin. Mudah-mudahan karakter tersebut dapat kita tiru untuk menata kehidupan kita di kampung yang kita cintai ini.